Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran online ya dari edubisnis.net. Masih dengan saya Yudhya Antareksa. Dalam video kali ini kita akan belajar mengenai training need analysis ya, atau analisa kebutuhan training. Bagaimana Anda melakukan analisa kebutuhan pelatihan bagi karyawan-karyawan Anda supaya pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan di perusahaan Anda itu menjadi lebih efektif, menjadi lebih optimal, ya, tidak hit and run, tidak gun with the wind setelah 3 bulan kemudian dilupakan ya. Tapi kita mencoba menyusun analisa kebutuhan training yang tepat, yang tajam, sehingga impact dari training itu memberikan dampak yang powerful terhadap kinerja bisnis Anda. Ya. Nah, mari coba kita lihat langsung saja di agendanya ya. Jadi di dalam agenda training need analysis ini saya akan mencoba menceritakan 3 tipe analisa kebutuhan pelatihan, yakni apa yang saya sebut sebagai organizational based need analysis, kemudian job competency based need analysis, dan person competency based need analysis. Jadi dalam analisa kebutuhan training itu sebenarnya dikenal pendekatan 3 tadi ya. Kita fokus pada kebutuhan organisasi, atau kebutuhan posisi atau jabatan, atau kebutuhan person atau orangnya. Nah, kita akan elaborasi 3 tipe TNA itu, ya. Nah, mari coba kita langsung saja ya, dilihat di slide berikutnya di halaman di depan Anda ini ya. Jadi di sini saya mencoba menceritakan analisa kebutuhan berbasis organisasi, organizational based need analysis, ya. Jadi analisa kebutuhan pelatihan yang didasarkan pada kebutuhan strategis perusahaan dalam merespon dinamika bisnis masa depan. Jadi intinya adalah analisa ini mencoba merujuk pada kebutuhan strategis perusahaan. Ya. Kebutuhan strategis perusahaan dirumuskan dengan mengacu pada 2 elemen pokok, yakni corporate strategy dan corporate values. Ya, jadi organizational need analysis ini Anda mencoba mendesain training-training atau judul-judul pelatihan di kantor Anda dengan merujuk pada kebutuhan strategis perusahaan, di mana kebutuhan strategis perusahaan itu dipicu oleh 2 hal, corporate strateginya dan corporate values yang mau dikembangkan. Berdasarkan 2 elemen itulah kemudian Anda mencoba mendesain training-training yang dibutuhkan bagi karyawan Anda. Jadi trainingnya bersifat mandatory, artinya Anda mendesain training-training yang wajib diikuti oleh semua karyawan ya. Tentu sesuai dengan levelingnya ya. Nah, mari coba kita lihat ya di dalam slide berikutnya ini ya. Di dalam tahapan organizational need analysis ini ada 2 sumber, bisa Anda lihat. Corporate strateginya dan corporate values-nya. Ya. Kemudian dari situ kita bisa tahu faktor kunci efektivitas dan keberhasilan organisasi. Nah, di slide berikutnya bisa Anda lihat ini ya. Jadi dari faktor kunci efektivitas dan keberhasilan organisasi itu kemudian kita melacak mengidentifikasi 7 tipe kompetensi yang harus dikembangkan. Misalnya ada planning, communication, teamwork, excellent service, learning, leadership, dan technical skills. Jadi 7 elemen ini tidak muncul dari langit ya. 7 elemen ini didesain, dirumuskan berdasarkan kebutuhan organisasi Anda ya. Jadi Anda melacak ya, melakukan interview dengan top management, melakukan interview dengan para direktur, mencoba melihat tantangan bisnis ke depan, melihat kebutuhan budaya perusahaan yang mau dikembangkan, dan juga melihat arah strategi perusahaan masa depan. Dari berbagai informasi itu kemudian Anda padatkan, kemudian Anda muncul dengan 7 tipe ini ya. Jadi ini 7 ini hanya merupakan ilustrasi ya. Jadi planning, communication, teamwork, excellent service, learning, dan leadership, serta technical skills ini merupakan salah satu ilustrasi hasil tema-tema training yang perlu dikembangkan oleh organisasi Anda berdasar analisa terhadap kebutuhan strategis perusahaan Anda. Ya. Misalnya katakanlah kenapa dibutuhkan excellent service, ya, karena Anda merasa bahwa perusahaan Anda misalnya bergerak di bidang jasa gitu ya, di bidang services. Sehingga excellent service itu merupakan suatu yang sangat vital bagi keberlangsungan bisnis Anda. Ya, layanan purna jualnya atau ketika Anda menghandle customers-nya. Sehingga Anda merasa bahwa excellent service ini merupakan training yang harus dilakukan oleh perusahaan kita. Ya. Dan kemudian training-training itu juga
wajib diikuti oleh semua karyawan. Ya, kita bikin leveling lah, misalnya excellent service level basic harus diikuti oleh staff. Kalau excellent service level medium diikuti oleh managers atau assistant managers. Kemudian untuk excellent service level advance diikuti oleh para GM atau VP atau direktur. Jadi 7 training tadi, ya 7 training lagi, ya bisa Anda lihat kembali ya di slide yang saya tampilkan ini ya. Planning, communication, teamwork, excellent service, learning, leadership, dan technical skills ini bisa di breakdown menjadi 3 tingkatan. Ya, atau bahkan 4 leveling ya, sesuai dengan hierarki di perusahaan Anda. Jadi 7 judul training tadi kemudian di breakdown menjadi level basic, level medium atau mid, kemudian level advance. Jadi semua karyawan yang levelnya staff atau pelaksana wajib ikut training excellent service level basic. Semua asisten manager, supervisors, dan managers wajib ikut training excellent service level medium. Kemudian semua GM, semua VP, ya, semua senior manager wajib ikut training excellent service level advance. Jadi seperti itu ya analisanya ya. Kita tidak lagi melihat kebutuhan individu per individu, tapi ini merupakan satu upaya untuk mencoba menstandarkan kebutuhan organisasi. Dan kemudian kebutuhan organisasi itu ketika sudah ketemu, sudah teridentifikasi, diberlakukan untuk semua karyawan. Harapannya semua karyawan punya kompetensi yang standar untuk 7 kompetensi tadi, 7 tema tadi. Ya. Nah, mari coba kita lihat ya di bagian berikutnya, di slide berikutnya ya, ini ya. Saya bilang bahwa 7 faktor kunci keberhasilan perusahaan itu ada 7 ini tadi. Ada planning, ada communication, ada teamwork, ada service, ada learning climate, learning spirit, leadership, dan technical skills. 7 faktor ini diakses untuk mengidentifikasi pada faktor apa perusahaan masih mengalami kekurangan yang paling besar dan karenanya perlu diprioritaskan pengembangan pelatihannya. Jadi 7 faktor inilah kemudian yang harus dijadikan dasar untuk prioritas pengembangan pelatihan Anda. Ya, jadi sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan, ya 7 elemen inilah yang kemudian harus dikembangkan menjadi kebutuhan pelatihan di perusahaan Anda. Bisa saja 7-7-nya dikembangkan menjadi training, atau misalnya kalau sumber daya Anda terbatas ya diprioritaskan. Ya, dari 7 tadi. Kira-kira yang paling mendesak untuk dikembangkan berapa? Ini asumsinya kalau perusahaan Anda budgetnya terbatas ya. Misalnya tidak mungkin budget Anda melakukan training untuk 7 tema ini kepada semua karyawan. Ya, Anda kemudian bisa coba analisa lagi ya dari 7 faktor ini mana yang masih kira-kira kurang gitu ya. Area pengembangan apa yang paling dibutuhkan untuk 7 elemen tadi. Ya. Misalnya ketemulah misalnya cuma 4 ya, misalnya hanya di leadership, service excellence, kemudian communication dan planning misalnya, di 4 tema itu. Nah, 4 inilah yang kemudian dijadikan training korporat, ya. Wajib diikuti oleh semua karyawan dari semua level. Again tadi 4 trainingnya juga di breakdown menjadi 3 level. Ya. Level basic, level mid, dan level advance. Ya. Jadi itulah Mas ya Mbak ya, ketika kita mencoba melakukan analisa kebutuhan training berdasarkan organisasi itu langkahnya simple ya. Anda coba lacak kebutuhan corporate strategi Anda, corporate values Anda, kebutuhan arah masa depan perusahaan Anda, tantangannya, tantangan bisnisnya. Dari tantangan bisnis, arah strategi itu Anda coba ekstrak. Apa sih key success factors-nya? Apa kompetensi-kompetensi kunci yang harus dikembangkan? Mungkin Anda nanti keluar dengan 5 atau 6 atau 7. Tergantung tipe perusahaan Anda ya, tergantung tantangan yang dihadapi perusahaan Anda. Ya, kalau misalnya Anda bahkan mungkin bisa menemukan 10 gitu ya. Tapi coba diprioritaskan ya. Dari 10 itu menjadi 7, bahkan kalau kemudian budgetnya terbatas diprioritaskan lagi menjadi hanya 5. Nah, setelah ketemu 5 elemen tadi, ya 5 elemen misalnya untuk kantor Anda. Nah, 5 elemen itu kemudian ya dijadikan judul-judul pelatihan yang wajib diikuti oleh semua karyawan Anda. Ya. Judul-judul pelatihannya juga kalau bisa di breakdown per leveling ya. Tadi seperti yang saya ceritakan ya. Jadi kalau Anda punya budget ya 3 level. Ya. Tapi kalau misalnya kalau budget Anda terbatas juga, Anda mau lebih fokus pengembangannya untuk level mid management ya mungkin trainingnya hanya untuk mid management ya levelingnya.
atau hanya di dua level ya, senior management dan medium management. Jadi training service excellence sama leadership sama communication sama planningnya tadi misalnya itu hanya diselenggarakan untuk dua level ya, level basic management untuk level asmen dan supervisor dan level senior management. Ya. Jadi Anda melakukan prioritas, ya, hanya di dua level itu yang dikasih training yang bersifat corporate tadi. Jadi itu salah satu contoh untuk mencoba melakukan analisa kebutuhan training ya. Jadi sederhana ya. Jadi ini lain tipenya dengan nanti yang akan kita bicarakan dengan TNA yang berbasis kompetensi jabatan dan juga TNA, training analysis yang berbasis pada kebutuhan individu. Sekali lagi yang barusan kita bicarakan adalah TNA yang berbasis kebutuhan organisasi. Jadi kita ekstrak dulu kebutuhan organisasi, kita desain judul-judul training untuk mengadres kebutuhan organisasi itu, dan kemudian judul-judul training itu diberlakukan untuk semua karyawan. Ya, di semua level kalau budgetnya cukup, kalau budgetnya tidak cukup ya mungkin di level mid management saja. Jadi seperti itu Mas, ya. Ini adalah tipe yang TNA pertama. Ya, TNA berbasis kebutuhan organisasi. Nah, dalam video-video berikutnya nanti kita akan bicara mengenai TNA yang berbasis pada kebutuhan individu dan juga TNA yang berbasis pada kebutuhan jabatan. Sampai jumpa dalam video-video berikutnya. Terima kasih.